warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dewan Eksekutif Mahasiswa. Bersama saya Zuhairia dan saya sangat senang nih bisa menjadi host dalam acara yang menarik ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sobat mahasiswa dan teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton podcast kami hari ini. Nah, teman-teman, sebagai informasi, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang pengenalan organisasi mahasiswa Stairaha Amuntai. Yang mana di sesi kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang keorganisasian, kepemimpinan, dan juga bagaimana sistem yang ada dalam lingkup perkuliahan secara mendasar. Dan sekarang saya juga mempunyai pembicara yang luar biasa yang akan berbagi wawasan dan pengalaman mereka. Dan sedang bersama saya saat ini adalah Ketua Senat Mahasiswa dan Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, sebelum kita mulai, kayaknya kita harus kenalan dulu nih kepada kakak-kakak yang ada di depan. Mungkin dari Ketua SEMA terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Beni sebagai Ketua Senat Mahasiswa tahun 2024. Saya aktif di mahasiswa Stairaha, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 6. Oke, selanjutnya kepada Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ya, terima kasih Mbak. Perkenalkan semua, nama saya Lukmanul Hakim. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 jurusan Hukum Keluarga Islam. Saya merupakan Presiden Mahasiswa terpilih tahun 2024. Baik, karena kita udah kenalan, langsung aja nih kita ke pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu kita akan menanyakan tentang apa sih DEMA dan SEMA, lalu apa saja tujuannya, dan peran khusus DEMA dan SEMA seperti apa, dan tantangan tersendiri di organisasi. Mungkin kita ke pertanyaan pertama dulu ya guys, yaitu tentang apa sih itu DEMA dan SEMA, dan apa saja struktur di dalamnya. Bisa kepada Kak Beni terlebih dahulu. Iya. SEMA itu dari singkatan dari Senat Mahasiswa. Nah, SEMA itu adalah lembaga dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang memegang fungsi kontrol sekaligus sebagai legislatif mahasiswa dan perwakilan tertinggi dari mahasiswa. Tugas dan pokok fungsi dalam SEMA itu merumuskan peraturan organisasi, peraturan kampus, mahasiswa, dan menampung aspirasi mahasiswa. Ya, itu aja. Baik, selanjutnya nih kepada Kak Lukmanul Hakim, bisa jelaskan nih apa itu DEMA dan apa saja struktur di dalamnya. Iya, terima kasih. Jadi menjawab Mbak. DEMA ini merupakan singkatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di beberapa kampus, khusus kampus yang naungan dari Kementerian Pendidikan, itu mereka nyebut dengan sebutan BEM. Tapi kalau naungan dari Kemenak sebutannya adalah DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau gambaran ringan mungkin seperti di sekolah itu sebutannya OSIS. Oh iya. Nah, Dewan Eksekutif Mahasiswa ini merupakan organisasi yang menaungi kawan-kawan UKK dan UKM. Namun kita ada di 5 UKM dan 2 UKK yang kita naungi. Dan dari Eksekutif Mahasiswa ini merupakan organisasi yang dengan moto, dengan tujuan dari, oleh, dan untuk. Artinya dari mahasiswa, kemudian diselenggarakan oleh mahasiswa itu sendiri, dan untuk dan berdampak terhadap mahasiswa kembali. Dewan Eksekutif Mahasiswa kalau secara struktur kita bentukannya seperti lembaga negara. Jadi Dewan Eksekutif Mahasiswa itu sebagai eksekutif, kawan senat sebagai legislatif. Jadi rekan-rekan senat sebagai DPR-nya, kita sebagai presiden dan jajaran. Dan di sana kita ada struktur presiden, wakil presiden, juga ada para menteri-menteri di masing-masing bidang. Seperti itu Mbak. Oke, selanjutnya nih, tujuan inti dari program kerja organisasi itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan dulu oleh Kak Lukmanul Hakim. Oke. Kalau program inti dari Dewan Eksekutif Mahasiswa itu, program utamanya adalah sebagai penjembatan antara mahasiswa dan kampus.
Artinya apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa itu yang coba kita aspirasikan, kita sampaikan ke pihak kampus. Begitu pula sebagian dari kampus, kita juga menjadi kepanjangan tangan kampus, tangan kanan kampus untuk ke seluruh mahasiswa. Dan terkadang kita mikir juga bentukannya program kita program yang aerodinamik, program yang bersesuaian dengan kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa, program itu yang nanti kita selenggarakan seperti itu. Oke, selanjutnya nih dari Kak Beni bisa nih ditambahkan nih apa aja yang ada di SEMA. Ya, izin menjawab Mbak. Untuk tujuan SEMA itu tujuannya untuk apa ya? Untuk merumuskan peraturan dalam organisasi atau maupun dalam peraturan kampus. Salah satunya tujuan utama ya SEMA itu ya merumuskan ya tenang, merumuskan peraturan dan juga mengalurkan aspirasi mahasiswa ya. Mahasiswa dari kalangan dari organisasi kayak apa nih aspirasinya nantinya atau mahasiswanya gitu ya. Iya. Selanjutnya nih, peran khusus DEMA dan SEMA itu seperti apa sih? Bisa jawab dulu oleh Kak Beni, peran khusus di SEMA. SEMA, peran khusus dari SEMA itu mungkin memberikan petunjuk atau arahan. Contohnya ya kayak seperti apa sih masalah berpakaian atau masalah peraturan ya, kayak ameter tadi yang Mbak bilang Ya. dan menjaga lingkungan kampus tuh, menjaga nama baik kampus. Iya. Selanjutnya nih dari Kak Lukmanul Hakim bisa dijawab peran khusus di DEMA. Peran khusus DEMA itu kita sebagai seorang eksekutif artinya adalah penyelenggara yang artinya melaksanakan apa yang telah ditampung oleh kawan-kawan dari kawan DPR, kawan-kawan dari senat mahasiswa dengan perwakilan dari masing-masing lokal, mereka mengaspirasikan aspirasi mereka tampung, nanti mereka suarakan dan nanti dari kita sebagai eksekutif yang menyelenggarakan seperti itu. Itu bentukan itu mengenai peran utamanya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih. Tantangan tersendiri di organisasi itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan dulu oleh Kak Lukmanul Hakim. Kalau tantangan tersendiri, karena Dewan Eksekutif Mahasiswa ini kan menaungi beberapa UKM dan UKK. Tantangan tersendiri yang paling menantang itu kita menyamakan aspirasi. Terkadang dengan beberapa kawan-kawan petinggi-petinggi di beberapa ormawa, kita juga berbeda pandangan seperti itu. Dan kita mencoba untuk membijaksanai, coba menyamakan apa langkah yang kita ambil bersama untuk keberlangsungan, untuk memajukan kampus kita sendiri. Dan ini di lapangan sering didapati simpang siur seperti itu. Dan ini menurut kita pribadi tantangan tersendiri banget. Selanjutnya nih dari Kak Beni bisa dijelaskan lagi tentang tantangan tersendiri di organisasi SEMA. Iya. Untuk tantangan dari SEMA itu secara pribadi dari kami dari SEMA itu mungkin dari masalah peraturan atau itu aspirasi mahasiswa. Nah, contohnya tadi peraturan itu susah dianjurkan atau ditegakkan gitu. Nah, aspirasi mahasiswa itu susah untuk kami alurkan dilakukan untuk apa ini soalnya kami kekurangan dari SEMA itu kekurangan dari anggotanya gitu. Ya, karena tantangannya itu karena kurangnya anggota di SEMA ya Kak. Itu. Dan dari DEMA tadi kurangnya kerjasama antar mahasiswa ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman karena pertanyaan tadi adalah menutup sesi kita pada hari ini. Selanjutnya jangan lupa pantengin terus nih di channel kita di Demas Teraha Amuntai. Di episode berikutnya kita akan bertemu lagi di sesi Himpunan Mahasiswa, UKK, dan UKM. Baik, saya Zuhairia sebagai host pada hari ini meminta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata dan berterima kasih juga kepada kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.